Shalom anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu mau ingatkan, semuanya pastikan alat-alat belajarnya sudah disediakan. Sebelum kita mulai, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Dialah Tuhan yang selalu memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Judul materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai Roh Kudus membangun gereja. Bahan Alkitab kita pada materi ini terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 19, Galatia 3 ayat 26 sampai 29, Galatia 5 ayat 8. Pertama kita akan membahas tentang pengertian gereja. Nah, pengertian gereja itu secara etimologis bahwa gereja, kata gereja merupakan atau berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja. Igreja yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya eklesia. Dari kata ek ini berarti keluar dari, dan kaleo yang berarti memanggil. Jadi kesimpulannya, arti gereja adalah suatu kelompok yang dipanggil keluar. Nah, itu tadi pengertian dari kata gereja. Sekarang kita akan masuk membahas tentang beberapa tokoh gereja yang membawa pengaruh dalam gereja. Jadi di dalam perkembangan gereja ada beberapa tokoh yang menjadi pembawa pengaruh dalam pertumbuhan gereja, yaitu ada 4 tokoh. Yang pertama itu Peter Waldo, kedua Jan Hus, ketiga Martin Luther, yang keempat itu adalah Johannes Calvin. Jadi dari keempat tokoh ini adalah pemeran utama atau pembawa pengaruh dalam perkembangan atau pertumbuhan gereja. Selanjutnya kita akan membahas gereja sebagai komunitas baru. Nah, perubahan yang telah terjadi, yaitu perubahan yang dahsyat, telah terjadi pada waktu gereja perdana terbentuk, yaitu dalam Kisah Para Rasul 2 itu dikisahkan tentang apa yang dialami oleh para murid Tuhan Yesus pada hari Pentakosta. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 itu menceritakan tentang kejadian hari Pentakosta, di mana di situ terjadi pencurahan Roh Kudus, maka terbentuklah suatu perkumpulan yang melakukan ibadah, dan disitulah terjadi awal mulanya berdiri gereja. Nah, seluruh Kisah Para Rasul menggambarkan perubahan yang dialami oleh para murid. Dalam Kisah Para Rasul juga ada banyak pembaharuan yang dialami oleh Kristen dalam gereja perdana dahulu. Jadi di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, di dalamnya terdapat cerita-cerita tentang berdirinya gereja dan tentang pencurahan Roh Kudus. Selanjutnya, Taurat yang ditulis dalam hati. Gereja adalah komunitas umat Allah yang dipengaruhi. Para pengikut Kristus tidak lagi hidup berdasarkan perjanjian yang lama dan didasarkan pada Taurat, melainkan sebuah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh dalam hati kita. Jadi, dahulu gereja itu selalu mengikuti hukum Taurat dalam perjanjian lama, tapi sekarang sudah beralih dan lebih berfokus kepada peraturan-peraturan yang ada di perjanjian baru. Roh Kudus itu sebagai agen pembaharuan gereja. Gereja perdana adalah komunitas
komunitas yang diperbaharui sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat. Ketika sudah banyak orang yang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, bukan juga orang-orang yang berasal dari latar belakang non-Yahudi. Salah satu tokoh, yaitu Petrus, menyatakan bahwa mereka tidak perlu dibebani dengan Taurat, melainkan mereka bisa langsung menerima Kristus dan menjadi Kristen. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah menerima Kristus itu? Pertama itu, kehadiran orang-orang Helenis. Yang kedua, keterbukaan terhadap perempuan. 3, keterbukaan kepada kaum marginal. Yang keempat, sidang dan ritual Yahudi. Nah, dan kesimpulannya yaitu bahwa apa yang kita lihat dalam pelajaran ini adalah suatu bentuk perlawanan terhadap eksklusif atau ketertutupan, bahwa gereja perdana itu adalah gereja yang inklusif, yang artinya bahwa gereja itu adalah terbuka. Artinya terbuka tidak membeda-bedakan orang, jadi siapa saja pun dapat beribadah kepada Tuhan. Oke, demikian materi kita pada hari ini. Semuanya tetap jaga kesehatannya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.